Ketemu lagi dengan kita di channel Mas Dang. Dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang alasan beli iPhone 13 di tahun 2024 ini. iPhone 13 adalah salah satu iPhone yang masih sangat rekomen banget buat kalian beli di tahun 2024 ini. Dimana ada beberapa alasan kenapa iPhone 13 ini masih sangat bagus dan masih sangat mumpuni buat kalian beli di tahun 2024 ini. Langsung saja kita bahas mulai dari poin yang pertama adalah spesifikasi yang mumpuni, di mana iPhone 13 ini secara spesifikasi adalah spek tahun 2021 dan sekarang tahun 2024, artinya iPhone 13 ini memasuki tahun ketiga di tahun 2024 ini. Secara layar, desain iPhone 13 ini cukup mirip dengan iPhone 14 dan iPhone 15. Dan untuk iPhone 13 ini secara bahasa desain ini sudah kekinian ya, sudah menggunakan flat design ala iPhone 5 series dan juga peletakan kameranya sudah diagonal seperti ini. Masih juga dipakai pada iPhone 14 ataupun iPhone 15. Untuk layarnya sendiri sudah menggunakan layar tipe Super Retina HDR OLED Dolby Vision dengan 1200 nits dengan ukuran layar 6,1 inch dengan resolusi Full HD Plus yang terbilang ini mirip dengan layar pada iPhone 12. Cuman sayangnya pada iPhone 13 biasa untuk refresh rate-nya masih 60 Hz, beda dengan 13 Pro seriesnya yang sudah menggunakan 120 Hz. Tentunya adaptif ya, menyesuaikan kebutuhan dari refresh rate-nya tadi. Kemudian dari dapur pacu, iPhone 13 ini dibekali dengan chipset Apple A15 Bionic dengan fabrikasi 5 nanometer, hexacore Apple GPU 4 core graphics dengan RAM 4 GB. Bedanya dengan versi Pro, iPhone 13 ini hanya 4 core graphics dengan RAM 4 GB. Kalau untuk versi Pro-nya menggunakan 5 core graphics dengan RAM 6 GB. Jadi secara performa masih cukup mumpuni buat iPhone 13 ini. Secara spesifikasi prosesor, iPhone 13 ini juga dipakai pada iPhone SE generasi yang ketiga. Jadi secara performa iPhone dengan chipset Apple A15 Bionic ini masih cukup terbilang bagus dan performanya bagus untuk melibas berbagai aplikasi ataupun game pada iPhone. Dan untuk pilihan storage paling kecil 128, menengah 256 dan paling gede 512. Ini udah paling benar karena memang rata-rata untuk aplikasi makin lama juga makin gede kapasitasnya dan update iOS juga makin gede sehingga butuh internal storage yang cukup lumayan gede juga, minimal 128 GB. Untuk baterainya berkapasitas 3240 mAh yang terbilang cukup lumayan untuk penggunaan harian, masih masuk kategori irit atau hemat. Kemudian dari poin kamera, iPhone 13 ini sudah menggunakan ukuran atau resolusi 12 megapiksel pada semua lensa pada iPhone 13 ini. Dimana untuk semua lensanya bisa merekam maksimal di 4K 60 fps. Untuk kamera utamanya sudah support untuk Dolby Vision HDR up to 60 fps dan juga sudah mendukung untuk fitur mode sinematik pada kamera utama ataupun kamera depan iPhone 13 ini. Jadi terbilang cukup lengkap untuk performa dapur pacu dan juga kamera yang dibawa oleh iPhone 13 ini. Kemudian dari segi fitur masih cukup lumayan ya. Sudah support untuk dual SIM pastinya, IP68, anti air, anti debu, Apple Pay, NFC, fast charging, wireless charging dan juga MagSafe. Pastinya sudah didukung oleh iPhone 13 ini dan sudah support untuk jaringan 5G. Jadi secara spesifikasi sangat mumpuni banget untuk penggunaan harian kalian. Kemudian untuk alasan yang kedua adalah dari harganya yang sudah tergolong murah ya. Untuk saat ini harganya mungkin lebih tinggi dibandingkan di bulan April ataupun Mei karena memang dolar lagi tinggi ya. Untuk saat ini harga terbaru di Digimap ataupun iBox untuk harga baru kapasitas 128 GB dibanderol dengan harga 10 jutaan. Dalam kondisi baru, segel, garansi resmi untuk varian yang paling bawah. Untuk harga secondnya di angka 8-9 jutaan tergantung kondisi dan juga garansi biasanya ya. Kalau yang masih ada garansinya biasanya dijual di harga 9 jutaan. Ya beda tipis 1 jutaan antara harga baru dengan harga second. Kalau kan memang berpikir harga second yang lebih worth it juga nggak masalah. Asalkan kalian juga bisa pilih atau memastikan layar yang digunakan pada iPhone tersebut bukan layar dari Bowie.
melainkan layar dari LG ataupun Samsung yang terindikasi lebih aman dari green screen. Karena kebanyakan kasus dari iPhone 13 series adalah masalah green screen, layar hijau pada iPhone 13 series. Cuman untuk versi yang baru-baru sekarang ini cukup aman dari yang namanya green screen. Kemudian untuk poin yang ketiga adalah dari update iOS terbaru. Ini hanya estimasi atau perkiraan saja ya, kalau produk Apple layaknya iPhone biasanya disupport selama 5 kali update atau selama 5 tahun atau maksimal sampai 6 kali update atau selama 6 tahun. Jadi buat iPhone 13 ini ada dua kemungkinan, kalau disupport selama 5 kali update atau selama 5 tahun kemungkinannya akan mentok sampai iOS versi 20 di tahun 2026. Itu kalau 5 tahun. Kalau 6 tahun atau 6 kali update, layaknya iPhone XR ataupun iPhone XS ataupun iPhone SE generasi yang pertama, tentunya maksimal sampai tahun 2027 di update iOS versi 21. Untuk pastinya kita tunggu saja update iOS versi 21 di tahun 2027, apakah iPhone 13 series atau semua Apple device yang menggunakan chipset Apple A15 Bionic masih kebagian update iOS terbaru atau enggak. Itulah beberapa alasan kenapa beli iPhone 13 ini di tahun 2024. Mulai dari spesifikasinya yang mumpuni, harga tergolong murah, untuk update iOS masih terbilang panjang untuk iPhone 13 ini. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share, dan terima kasih. Sampai jumpa di next video di channel Mas Nang. Bye-bye.